Hai, welcome back to Siput Hutan. Jadi hari ini kita kedatangan guest star. Ya, guest starnya masih on the way dari pintu sana ke pintu sini. Guest star. Jadi hari ini kita mau ngomongin 1080 Hobby Wings. Jadi apa itu? Ini adalah ESC. ESC. Ada yang bilang juga USC, kalau kata jorok itu apalah ESC, Electronic Speed Controller. Jadi apakah ini? Jadi benda mungil ini punya fungsi banyak banget. Jadi kalau kalian tahu mobil RC itu kan diperintah oleh remote, namanya itu transmitter TX ya, sampai ke mobil penerima sinyalnya namanya receiver RX. Nah, semua yang diperintahkan dari remote menuju ke receiver itu diolah di bagian ini, namanya ESC. Jadi ada banyak sekali ESC ya. Kalau kalian tahu ESC itu umumnya kalau adventure itu di 1060 sampai 1080. Nah, apa kelebihan dan apa kekurangannya itu banyak banget. Nah, kali ini kita mau bahas yang 1080. Jadi ESC 1080 itu punya beberapa kelebihan. Yang pertama menurut saya cukup murah ya. Harganya 600-700an. Jadi murah banget. Lalu yang kedua ukurannya kecil. Lalu dia juga sudah waterproof, jadi kita nggak perlu takut lagi kalau mau masuk ke dalam air ya. Cukup langsung pasang dan semuanya akan beres. Nah, kita sendiri pun juga pakai ESC 1080 ini. Jadi buat kalian yang tanya bagus atau enggak, jawabannya udah pasti bagus. Kenapa? Ya karena hampir ya dari setiap pemain RC crawler atau adventure itu pakai 1080 jika dia menggunakan dinamo brushed. Jadi bukan brushless ya, brushed. Jadi pastinya akan sering dijumpai di beberapa orang karena dia itu murah, terjangkau dan kuat. Nah, kalau ditanya 1080 sama 1060 bedanya itu cuman 100 sampai 200 ribu. Jadi ya dengan dasar itu mayoritas pemain RC adventure yang menggunakan brushed pasti pakai 1080. Nah, kayak apa sih 1080 itu? Kita akan tunjukkan. Nah, ini adalah kit kita ya, kit boleh, rig boleh, terserah lah ya. Jadi ini ada ESC-nya. Nah, inilah penampakan ESC itu jika terpasang ya. Nah, di sini ada beberapa pin yang tujuannya untuk dua hal. Ya, yang pertama sebagai sumber listrik. Sumber listrik untuk apa? Kalau saya biasa pakai sound ya, jadi bisa kita tancapin di sound. Lalu kalau kalian mau pakai ini untuk balap, bisa dipergunakan untuk fan ya. Bisa juga untuk lampu, tetapi ya jarang sekali. Nah, umumnya itu orang menggunakan sumber listrik ini adalah untuk fan. Nah, selain sebagai sumber listrik, pin ini itu juga berfungsi sebagai input program dari program card. Nah, ini adalah program cardnya. Buat kalian yang nanya program cardnya beli lagi apa enggak? Enggak. Di dalam kotak ini sudah ada ESC itu sendiri, ada program card dan ada stiker dari Hobby Wings ya. Jadi lengkap banget. Jadi sudah paket hemat lah kalau menurut saya. Karena fitur program card, fitur carding ini juga bukan fitur yang bukan fitur sekunder ya, ini harusnya fitur premier. Ini kebutuhan premier dalam adjust RC crawler kita atau RC adventure kita. Nah, cara pakainya gimana? Kita harus turn on dia dulu.
Jadi kita akan coba turn on, pasang baterainya. ISC kecil ini biarpun murah, udah rekomen banget karena dia sudah support sampai 3S. Baterai yang saya pakai ini adalah baterai 3S. Ya, ini kita masukkan. Nah, seperti ini. Lalu kita sambungin dulu program cardnya. Nah, di sini kan udah cukup jelas ya. Ada 3 utas kabel putih, merah sama hitam. Nah, hitam itu untuk minus, merah itu untuk positif, putih itu untuk ground. Jadi kita masukin seperti ini. Nah, setelah kita sambungin dia, kita nyalain. Nah, setelah kita nyalain, maka program card ini langsung akan nyala. Cara pakai program card ini itu nggak sulit sama sekali ya. Jadi buat kalian yang tanya sulit nggak, ya sulitnya dia cuma satu, pakai bahasa Inggris. Nah, bisa ini kita lihat ya. Ketika saya tancapin pertama, dia akan bilang item 1, value 3. Jadi apa ini, apa itu. Jadi dari program card ini bisa kita lihat ada 4 tombol. Yang pertama tombol item, yang kedua tombol value, yang ketiga tombol reset, dan yang keempat tombol OK. Jadi keempat tombol ini sesuai dengan fungsinya, kalau kita tekan akan melakukan input yang dimaksud. Nah, ini sudah full setup ya. Jadi ISC ini sudah kita full setup. Di sini dia akan menunjukkan angka 1 dan 3. Apa yang dimaksud 1 dan 3? Item 1. Item 1 itu adalah apa? Di sini tertulis running mode. Di mana tertulisnya? Di bagian sini loh. Bisa kalian lihat ya. Itu ada tertulis running mode. Dia terpilih di item di value 3. Apa value 3? Di sini value-nya adalah forward dan reverse. Nah, running mode ini apa sih? Running mode ini itu mode. Jadi mode RC itu ada 3 macam. Yang pertama maju doang, nggak bisa mundur. Jadi cuman break. Coba ada remote nggak? Nah, ini kita ambilin remote-nya nih. Kalau maju kan kita tekan maju ini ya. Kalau kita mau mundur kan kita hentakkan ke depan. Betul ya? Nah, kalau kita menggunakan running mode 1, maka maju tetap maju. Ketika kita hentakkan ke depan, dia nggak mundur tapi cuman break. Ya, biasa dipakai apa? Biasa dipakai kapal boot. Ya, jadi fitur kapal boot biasa pakai itu. RC yang boot itu RC kapal. Yang kedua adalah forward. Jadi dia bisa forward, dia bisa reverse, tapi dia juga bisa break. Nah, bedanya gimana? Jadi kalau forward kita tinggal tarik ke dalam seperti ini, itu forward. Kalau kalian hentakkan ke depan sekali, itu break. Kalau kalian hentakkan 2 kali, itu baru reverse. Nah, fitur ini digunakan di sebagian besar mobil balap, mulai dari on-road, rally, drift. Jadi 3 opsi itu pasti harus ada ya, di opsi braking itu tadi. Dan yang ketiga, forward and reverse. Forward and reverse itu berarti kalau ditekan ke dalam dia ngegas, jalan. Kalau didorong ke depan, dia langsung mundur. Nah, itu tipikalnya RC Adventure. Jadi RC Adventure umumnya pakai 3. Jadi forward dan rev yang biasa disebut fitur crawling. Jadi udah jelas, item 1 kalau kalian mau buat adventure ya pilih nomor 3. Lalu kita tekan item. Ketika kita tekan item, dia akan menunjukkan 2 dengan value 1. Item 2 ini membahas tentang baterai type. Di sini ada 2 pilihan. Yang pertama LiPo, yang kedua NiMH. Karena saya pakai LiPo, ya saya harus pilih value yang 1. Kenapa kok begitu? Karena untuk cut off ya. Jadi cut off itu ISC ini bisa memberikan sinyal kepada mobil untuk berhenti ketika LiPo sudah diambang kritis. Kenapa kok begitu? LiPo itu nggak boleh sampai habis. Kalau NiMH boleh sampai habis.
Jadi kalau kalian pakai lipo ya harus main hati-hati, nggak boleh sampai habis. Zaman dulu sebelum ada ISC programmable, kita biasanya pakai kayak modul gitu ya yang bisa bunyi. Lu pernah tahu nggak, Ki? Ya, jadi itu namanya kayak buzzer. Jadi kalau main tiba-tiba bunyi titit, itu berarti kita harus berhenti ganti baterai karena baterai kita voltasenya low banget. Nah, kalau ini kalian nggak usah khawatir, ketika kita pilih lipo, cut off defaultnya itu ketika baterai lemah dia akan berhenti, nggak mau jalan, tapi lampu sound tetap nyala semua. Jadi itu sudah kejadian di kita beberapa kali ya. Jadi mobilnya tiba-tiba ngadat kayak nggak bisa jalan gitu, ternyata itu indikator baterai. Nah, jika kalian pakai lipo, wajib pilih value 1. Lalu kalau kita tekan lagi sekali di item ya, dia itu masuk ke item 3 dengan value 3. Apa ini? Item nomor 3 itu adalah cut off voltage. Jadi sama dengan item nomor 2, cuman bedanya kalau cut off voltage itu lebih bisa kita set di manakah baterai ini harus dinonaktifkan oleh ISC. Di sini saya pakai value 3. Di value 3 itu berarti auto atau medium. Nah, di item 3 ini tentang cut off voltage ini ada 4 poin. Yang pertama disable, yang kedua auto, yang ketiga auto medium, yang keempat auto high. Jadi saya ulangi ya, disable, nomor 2 auto low, nomor 3 auto medium, dan yang keempat auto high. Jadi ini jelas banget kalau kita pilih value nomor 1, maka cut off ini ditiadakan. Kalau kita pilih nomor 2 auto low, itu berarti kalau voltasenya rendah banget dia baru cut off. Kalau auto medium dia itu cut off-nya default ya. Jadi biasanya itu di bawah 7,3 ya, itu dia sudah mulai nyaut. Kalau yang auto high itu dia nggak sampai 7,3 ya, di 7,6 nggak 7,8 ya, dia itu bisa cut off. Nah, di situ tuh kalian bisa tentukan sendiri cut off mana yang kalian suka. Oke, sekarang kalau kita tekan lagi item, pindah ke item nomor 4. Nah, item nomor 4 ini adalah initial start force. Di sini ada 9 poin, jadi 9 value. 9 value ini bisa kita pilih sesuai dengan value masing-masing. Jadi mulai dari 0, 2, 0%, 2%, 4%, 6%, 8%, 10%, 12%, 14%, sama 16%. Di sini kita pilih nomor 3 ya. Nomor 3 ini termasuk value standar ya, default. Kenapa? Initial start force ini berfungsi untuk mengatur bukaan awal dari throttle ketika kita tarik ya. Jadi kalau initial start force-nya gede ya, dia bisa kenceng juga, tetapi jangan salah, mobil itu juga nggak akan bisa smooth ya, karena kan kita harus benar-benar hati-hati. Jadi untuk setupnya kami pilih di nomor 3. Kalau kita tekan item lagi, dia akan pindah ke item nomor 5 dengan value 4. Apa item nomor 5 ini? Di sini tertulis jelas bahwa item nomor 5 adalah maximum forward force. Maximum forward force. Ini apa? Ini adalah sebuah fitur untuk menentukan berapa output maksimal dari throttle kalian. Di sini ada 4 pilihan, 25, 50, 75, dan 100. Kalian pilih yang mana? Kalau saya pilih yang 100. Kenapa? Karena saya suka ngebut. Tapi nggak juga, ada beberapa teman-teman yang masih pakai 75, karena bagi mereka adventure itu nggak butuh kencang-kencang amat. Nah, kalau bagi saya sih, saya suka sedikit basing ya, jadi ya menurut saya perlulah sampai 100. Jadi setup ini itu bisa kalian sesuaikan dengan karakter kalian membawa. Saran saya adalah kalau belum nemu setupnya, pada saat main di lapangan, program Kartini dibawa. Toh kan juga nggak berat. Oke, kita lanjut ke nomor 6, item nomor 6.
Item nomor 6 ini adalah maximum reverse force. Di sini saya menggunakan value 2. Apa yang dimaksud dengan reverse force? Jadi reverse force ini adalah rem yang digunakan untuk maksimum reverse force adalah kemampuan mundur, daya mundur yang digunakan. Jadi bagi saya mundur itu kan nggak perlu kencang ya, mundur itu pelan-pelan cukup. Di sini ada 4 opsi. Yang pertama 25, kalau itu menurut saya terlalu pelan. Yang kedua 50, yang ketiga 75, dan yang keempat 100. Di sini saya pilih 2. Jadi ketika saya mundurin dia reverse, full throttle reverse, itu dia cuma jalan separuh doang. Jadi dia nggak akan mundur terlalu cepat lah. Lalu kalau kita pilih ke 100, otomatis ketika kita mundurin mentok, dia akan lari ke belakang seperti halnya lari ke depannya. Jadi ini itu krusial banget menurut saya. Jadi kalau saya sih nggak nyaranin sampai 100 ya untuk reverse force-nya ya. Oke, sekarang kita sampai di item nomor 7. Item nomor 7 ini ngebahas apa sih? Item nomor 7 ini ngebahas maximum brake force. Brake force ini adalah kemampuan pengereman. Di sini ketika kita melakukan brake, seberapa brake yang kita inginkan. Nah, pertanyaannya kan cuma satu. Nah, tadi kan dipilih mode nggak ada brake ya di poin nomor 1. Ketika kita pilih poin nomor 1, memang nggak ada brake, tapi ketika kita release throttle itu pasti auto brake. Nah, di sini saya pakai value yang 6. 6 itu kalau kita lihat ada di tengah-tengah, karena di poin nomor 7 ini ada 9 opsi, mulai dari 100, 12,5, 25, 37,5, 50, 62,5, 75, 875, dan yang ke-9 adalah 100. Jadi ketika kita release throttle, dia langsung braking. Nah, di sini saya pilih value nomor 6, itu di 62,5%. Jadi dia itu ngerem tapi nggak parah-parah amat ya. Kenapa juga harus parah kalau menurut saya? Karena kan ketika kita melakukan braking itu kan, apalagi auto braking dari rilis gas yang cepat itu sangat berbahaya. Karena apa? Karena kan semua putaran ini searah ya, lalu kita braking itu dia akan hold putarannya, dan itu bisa membahayakan posisi gear-gear yang ada di dalam mobil ini. Jadi kalau saya sih milih tidak terlalu menggigit ya. Oke, sekarang kita ke poin item nomor 8. Item nomor 8 ini adalah initial brake force. Nah, initial brake force ini adalah kehalusan rem. Jadi rem itu perlu halus atau enggak? Karena saya tadi itu remnya tidak terlalu pakem, otomatis di sini saya mematikan fitur itu dengan memilih value 1. Kenapa ya? Karena di sini ada 9 value, mulai dari 0%, 625, 12,5, 1875, 25, lalu 31,5, 37,5, 43,5, dan yang terakhir 50%. Jadi kalau 50% dia akan ngerem dengan tenaga yang lebih kontan gitu ya. Jadi kalau kita pakai 0%, tenaganya dia itu kayak ambles gitu. Nah, kalau ngerem kan logikanya harus ambles ya, karena kita bukan kebutuhan untuk ngerem mendadak ya. Jadi karena ini adventure, maka pilihan saya di 0. Lalu kita pilih ke item nomor 9, itu adalah drag brake. Nah, drag brake di sini itu bisa kita set up mulai dari 0%, 5%, 10%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, dan 100%. Di sini saya pakai drag brake saya di 70. Jadi value-nya nomor 6. Jadi bisa kita lihat ini value-nya nomor 6. Kenapa kok 70? Kalau kita ngomongin drag brake itu harus tahu ya fungsinya drag brake itu apa. Drag brake itu ketika kita release throttle, dia itu akan tetap melakukan pengereman berkala dengan kekuatan 70%. Jadi
harapannya adalah ketika jalanannya itu miring turun, maka drag brake itu akan bekerja otomatis. Berapa persentase yang diinginkan itu simple. Semakin berat mobil kalian, maka drag brake harus semakin besar. Jadi di situ poinnya. Tetapi jangan karena kalian yakin mobil kalian ini berat, lalu drag brake-nya kalian 100. Karena kalau pakai 100 dengan bodi yang berat, ketika climate dia turun, bukannya jalan tapi malah terjungkir. Nah, di sini saya pilih di angka value 6. Jadi 6 itu 70%. Lalu next kita ke item nomor 10. Item nomor 10 ini adalah drag brake rate. Nah, jadi di sini saya pilih value nomor 4. Value nomor 4 itu default. Jadi dia ada 9 value, ada level 1 sampai 9. Defaultnya dia di 4. Brake rate itu adalah kehalusan drag brake itu sendiri. Jadi semakin tinggi maka akan semakin kasar, semakin ngunci cepat. Lalu di poin nomor 11 itu neutral range. Neutral range ini tidak semua RC membutuhkan ini. Jadi ada beberapa receiver tertentu yang membutuhkan ini. Di sini saya tidak merubah settingannya, dia default di nomor 4, 0,05 milisecond. Jadi kalau kalian pakai receiver yang khusus yang dengan latensi yang tinggi, itu bisa kalian sesuaikan di profile receiver kalian sesuai dengan slotnya neutral range ini. Jadi seperti itu ya. Item nomor 12. Item nomor 12 ini adalah start atau punch. Jadi di sini saya pilih value nomor 5. Jadi kenapa saya pilih nomor 5? Karena start mode itu punch ya. Jadi dia itu benar-benar byte pertama ya. Jadi semakin tinggi levelnya di sini ada 1 sampai 9. Maka punch mobil kalian itu akan semakin terasa di level yang tinggi. Nah, apa yang akan terjadi jika punch-nya itu tinggi? Memang tarikannya akan kontan, hentakannya juga akan keras, rasanya juga pasti akan lebih gebut-gebutan ya. Tapi itu kembali lagi ke penggunaan. Karena ini menurut saya itu mobil crawler yang harusnya smooth, jadi ya kita harus tahan punch yang pertama. Yang kedua, punch itu kalau kita geber ya kita gedein. Yang pertama baterai cepat habis. Yang kedua spare part kita juga terancam terkikis ya, karena tendangannya dia itu kan bener-bener kenceng ya. Jadi ya harus kalian pikirin. Di sini saya pilih level yang saya gunakan adalah value 5. Jadi itu yang tengah-tengah. Lalu kita bergeser ke nomor 13. PWM frekuensi. PWM frekuensi di value nomor 4. Sama halnya dengan mode nomor 12 tadi, dia itu akan menganalisa sebuah penggunaan frekuensi pada saat kita throttling ya. Di sini saya pakai default nomor 4 karena jika penggunaan frekuensi ini kita tinggiin lagi, dia akan lebih enak, lebih smooth, tapi juga ISC akan jadi lebih panas. Lalu kita sekarang masuk ke item nomor 14. Item nomor 14 ini adalah BEC voltage. Apakah BEC itu? BEC itu adalah sebuah nilai tegangan. Jadi ada normal voltage ya, dan ada high voltage. Beberapa part RC yang premium itu bisa digunakan high voltage. Kenapa? Semakin tinggi voltage, semakin cepat reaksinya ya. Jadi time reaksinya itu cepat banget. Nah, contoh ya, penggunaan servo Power HD yang hitam sama yang biru. Yang biru ini jauh lebih mahal. Yang hitam jauh lebih mahal. Kenapa? Karena yang hitam support high voltage. Tetapi yang biru ini menurut saya udah cukup. Jadi kenapa harus pakai yang hitam gitu loh. Nah, kalau yang biru ini nggak support high voltage. Saya pun pribadi nggak suka high voltage. Kenapa saya nggak suka high voltage? Karena mobil yang kita setup ini semua lampunya kita nyalain.
Kalau kita menggunakan BEC standar itu 6 volt, kalau high voltage itu 7,2, 7,4 ya. 7,4 volt. Nah, kalau 7,4 volt udah lampunya segini banyak, saya harus nurunin lampu itu supaya nggak putus ya. Jadi listriknya harus saya turunin berapa resistor yang harus saya butuhkan. Menurut saya itu nggak worth it. Dan kalaupun ada yang bilang ya itu lu aja yang nggak mau, kan resistornya bisa satu tapi yang gede ditaruh di awal jadi biar nggak repot. Iya bener banget gitu loh. Cuman kan kalian lihat mobil ini tuh ada interiornya cukup sesak, jadi jangan terlalu menambahkan sesuatu di dalamnya lagi, akan ribet kalau ada apa-apa. Jadi pilihan saya, BEC voltage saya adalah 1 karena saya pakai 6 volt low voltage. Kalau kalian pengen main yang competition yang bener-bener cuma lampu doang 2, yang semuanya serba radikal ya, serba kencang, serba high torsion ya, boleh kalian menggunakan BEC yang 7,4. Jadi tinggal kalian pencet aja. Lalu kita geser sekarang ke item nomor 15. Item nomor 15 ini ada pilihan 1 dan 2. Tulisannya begini, freewheeling, enable atau disable. Kalau enable, mobil ini nggak akan bisa freewheel. Kalau ini dipencet disable, mobil ini akan bisa freewheeling. Freewheeling itu apa sih? Freewheeling itu kayak wheelie gitu loh. Jadi harusnya kalau kita ngomongin ini crawler ya, harusnya freewheelingnya itu enable. Jadi enable itu ada. Jadi ketika dia mau mengalami proses yang namanya itu choking throttle, dia mau freewheel, dia akan meredam dan akan mereduksi seperti mobil-mobil zaman sekarang lah. Yang kalau kalian pernah tahu DBW ya, drive by wire, itu kan kalau kita hentakan gas antara kaget atau sengaja itu kan dia bisa bedain. Nah, di sini dia juga bisa membedakan itu. Jadi mobil itu kalau kita enable, mobil itu jarang banget bisa freewheel atau wheelie. Jadi kesannya itu ya agak nahan, tetapi kelebihannya top speed akan lebih dapat terjangkau ya. Jadi ketika kita benar-benar menghindari yang namanya itu freewheeling, maka kemampuan akselerasi itu akan berbanding lurus dengan kecepatan, jadi dia itu bisa pas banget sehingga top speed bisa kecapai. Kalau saya sih nggak suka, karena saya suka kadang-kadang itu agak spin-spin ya, yang namanya juga agak ngebut ya. Jadi ya itulah, itu kembali lagi ke kalian sih. Jadi bisa kalian on, bisa kalian off, kalian sukanya gimana. Jadi semua settingan punya acuan tersendiri, semua settingan punya karakteristik sendiri. Suka yang mana itu bebas, tapi guidance dari kami tadi seperti itu. Untuk braking, untuk type mode itu ya harus kalian benar-benar cek supaya kalian nggak salah. Pastikan lagi juga baterai yang kalian gunakan itu LiPo, settingannya nomor berapa, voltage yang kalian gunakan, karena untuk settingan yang saya sebutkan terakhir tadi itu settingan krusial. Salah setting bisa berakibat fatal. Oke sob, buat kalian yang baru nonton, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, dan tulis di kolom komen apa pertanyaan kalian, apa yang ingin kalian sarankan untuk kita, reviewnya bagaimana, tinggal kalian tulis saja. Jadi stay tune di video-video berikutnya, and don't miss the game. Bye.